Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Bahagia selalu. Terima kasih sudah berkumpul bersama adik dan kakak di rumah. Hari ini kita bertemu kembali dan kita harus ceria walaupun dimana kita harus merasa senang. Makanya kita hari ini bernyanyi duduk senang, berjalan senang. Kita bernyanyi dulu yuk. Kembali kita bernyanyi, tetap bersuka cita menjadi anak-anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan dan tidak boleh bohong. Kita bernyanyi sekali lagi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Inang mau tanya, apa nama minggu ini beserta artinya? Selanjutnya, kita masuk ke ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik harus persiapkan dulu Alkitab, kidung jemaat, persembahan, dan yang paling utama apa, Inang? Hatinya. Iya, kita duduk disiplin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya kita bernyanyi dari kidung jemaat kita nomor 367 ayat 1.
Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di dalam titah ke-8 dan maksudnya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha atau niaga sama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kinut Jumat nomor 33 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan Maret tertulis di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Marilah kita dengarkan teman kita mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan Maret, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, sama-sama kita mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Semua adik-adik silakan buka Alkitabmu. Injil Matius itu adalah kitab pertama di Perjanjian Baru, pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita sudah masuk ke Minggu Palmarum. Semua mengucapkannya dulu di rumah, Palmarum. Minggu Palmarum. Ini adalah minggu terakhir sebelum Yesus Kristus nanti disalibkan, sebelum Yesus Kristus nanti mati.
Ini adalah minggu yang paling akhir. Oleh karena itu, ini merupakan minggu lanjutan dari masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan Yesus untuk apa? Penderitaan Yesus untuk menyelamatkanmu, untuk menyelamatkanku, untuk menyelamatkan kita semua. Di sini disebutkan Yesus diolok-olok oleh orang banyak. Kalau disebut diolok-olok berarti dipermainkan supaya dia malu, diejek, dipermalukan. Yesus dipermalukan pada saat itu. Katanya diberikan dia jubah ungu, diberikan mahkota duri, diberikan buluh kayu sebagai tongkatnya. Itu adalah ejekan, karena memang kan kita percaya Yesus adalah Raja. Maka mereka mengejek itu. Mereka memakaikan baju ungu itu, memakaikan mahkota duri itu, memberikan tongkat itu hanya untuk mengejek Yesus. Kan disebutkan, hai Raja orang Yahudi, kata mereka. Sebenarnya itu ejekan, bukan puji-pujian. Itu adalah ejekan, bukanlah pengakuan. Mereka sedang mempermalukan Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, itu sungguh-sungguh mengerikan. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak mau melawan, diejek, dipermalukan oleh orang banyak. Tetapi lihatlah, Yesus mau saja menerimanya. Yesus tidak ada sedikit pun melawan mereka. Tapi Yesus dengan taat mau saja melakukan atau mengikuti apa yang diperbuat oleh orang banyak itu. Itu karena apa? Alasannya hanya satu. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Sehingga dia tidak melawan sedikit pun. Dia tidak membantah sedikit pun, tapi dengan taat Yesus mengikuti semuanya itu. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada minggu ini kita belajar dari firman Tuhan. Ada 3 yang mau kita pelajari. Yang pertama, menghargai dan menghormati orang lain. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, kita harus senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Entah dia gemuk, dia kurus, dia rambutnya keriting, dia rambutnya lurus, dia hitam atau dia putih, dia pintar atau bodoh, kita harus menghargai dan menghormati semua orang. Jangan menjadi orang banyak yang mau mempertontonkan, mempermalukan, mengejek Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi kita harus mampu menghargai, menghormati orang lain sebagaimana dia adanya. Dia itu kan ciptaan Tuhan. Kalau kau ejek temanmu, kau ejek orang lain, kau permalukan orang lain, kau sedang mempermalukan dia yang menciptakannya, yaitu Tuhan Allah. Adik-adik, yang baik dan yang benar adalah hiduplah menghargai dan menghormati orang lain, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Yang kedua, berlaku sopan kepada orang lain, terlebih kepada orang yang lebih tua dari kita. Berlaku sopan. Lihatlah tadi orang banyak itu disebutkan, mereka meludahi Tuhan Yesus. Maaf kalau kita meludah biasanya karena sesuatu yang tidak enak, misalnya kotor atau jijik atau ada kotoran, akhirnya kita meludah. Maka itu adalah sikap yang merendahkan orang lain. Itu adalah tindakan yang tidak sopan. Siapa dari adik-adik ini yang suka meludah? Berantem sama abangnya karena nggak bisa dilawan, diludahi abangnya, diludahi kakaknya, diludahi mamaknya, diludahi opungnya. Bertobat kau. Itu perbuatan yang tidak sopan. Kita harus berlaku sopan kepada orang lain. Di rumah juga berlaku sopan. Kalau bapak mama ada tamunya, jangan kau ribut-ribut, lari-lari ke depan ke belakang. Jadi nggak tenang orang tuanya berbicara dengan tamunya. Tapi harus sopan. Kalau mau lewat dari depan orang tua,
ya buat tangannya, permisi ya Pak, permisi ya Pung, itu yang sopan. Jangan melompat ke sana, melompat ke sini, seperti tidak beraturan. Tuhan tidak suka anak-anak yang begitu. Harus berlaku sopan kepada orang lain, kepada yang lebih tua. Sama abangmu panggil abang, sama kakak panggil kakak. Jangan oi, oi, oi. Udah abangnya pun oi katanya, dipanggil lagi namanya. Panggil abang, kakak. Ambilkanlah dulu sepatuku, abang, kakak. Mereka pun senang samamu, orang lain pun senang samamu kalau kau berlaku sopan kepada orang lain. Yang ketiga ini yang terakhir, menjauhi tindakan kekerasan. Menjauhi tindakan kekerasan, menumbuk temanmu berdarah-darah, mencubit dia sampai terluka, mendorongnya sampai terjatuh, itu tindakan kekerasan. Sedangkan di dunia ini saja orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan itu melanggar hukum. Kalau orang-orang yang melanggar hukum, maka dia akan berurusan dengan hukum, takut polisi honon, takut polisi penjara homaho kalau berbuat atau bertindak kekerasan. Firman Tuhan pun atau hukum Tuhan pun melarang itu. Jangan menjadi anak-anak yang suka melakukan tindakan kekerasan. Disemek-down bapaknya, disemek-down opungnya, disemek-down adiknya, disemek-down abang kakaknya. Itu bukan anak-anak Tuhan itu. Nggak tahu anak-anak dari mana itu datang. Jadi harus menjauhi tindakan kekerasan. Kalau orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan nggak berbahagia hidupnya itu. Karena Tuhan Yesus bilang harus berlaku lemah lembut. Matius 5 ayat 5 disebut, berbahagialah orang yang lemah lembut karena merekalah yang memiliki bumi. Yang berbahagia itu orang yang lemah lembut. Orang yang suka kekerasan hidupnya tidak berbahagia. Jadi adik-adik, lewat firman Tuhan pada minggu hari ini, sekali lagi jadilah anak-anak yang menghargai dan menghormati orang lain, berlaku sopanlah kepada orang lain, dan yang terakhir, jauhilah tindakan kekerasan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini, pada minggu-minggu penderitaan Yesus Kristus, bagaimana Yesus menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kami lewat apa yang telah dialaminya. Tuhan, Kau mengajar kami anak-anak-Mu pada minggu ini supaya kami menjadi anak-anak yang mampu menghargai dan menghormati orang lain. Kami mampu berlaku sopan kepada orang lain, secara orang-orang yang lebih tua dari kami. Kami juga menjauhi tindakan kekerasan. Tolonglah kami anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu itu. Hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan persembahannya. Kita berikan persembahan dengan jujur, tidak boleh diremuk-remuk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom adik-adik, sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebutkan 3 hal yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini.